Jadi yang pertama kita lakukan adalah pertama tadi kita harus menginstal aplikasi Smart PLS-nya. Kemudian yang kedua memiliki data yang sudah di convert ke dalam bentuk CSV. Yang ketiga kita mengetahui teori modelnya. Nah, yang pertama adalah kita harus di Smart PLS-nya kita buat project baru. Misalnya ini namanya latihan Smart PLS. Oke, latihan Smart PLS. Mohon izin masih terlihat Bapak Ibu ya. Masih, masih. Ya. Kemudian double klik yang di sini, double klik data input. Double klik data input. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita convert tadi, yang bentuknya CSV tadi. Oke, kemudian klik OK. Nah, dia akan kelihatan datanya muncul. Nah, kemudian kita double klik yang latihan Smart PLS tadi. Latihan Smart PLS nanti akan kelihatan di sini di indikator. Sampai sini dulu ada yang di ini mungkin ada ditanyakan atau mungkin sudah sedikit memahami ya. Nah, kemudian yang ke selanjutnya setelah ini ada cara yang sebetulnya lebih 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 ini substance dulu saya. Jadi tadi ada cara untuk membuat modelnya. Kalau di sini kan ada disebutkan tadi. Nah, ini kan ini ya. Nah, sebetulnya theoretical modelnya akan seperti ini. Ada emotion, ada shape concept, moral identity, communal focus, percep cost, percep benefit, customer advocacy, kemudian customer agreement behavior. Nah, nanti lah dari mana ininya? Nah, atributnya ini. Ternyata emotion itu isinya happiness, frustration, content sama pleasure. Nah, coba kita ini lagi share lagi ke sini. Nah, di sini ada pleasure, happiness, kata frustration ini tuh di blok lah ya, 4 ini. Ini kan akan jadi satu variabel laten. Untuk mempermudah, nggak usah satu-satu. Kita blok, kita geser ke sini. Jebret. Nah, seperti ini. Kita klik kanan di sini, rename. Jadi namanya tadi apa? Emotion. Emotion misalnya. Nah, ini harus hati-hati. Penamaan ini harus sesuai dengan yang di ini ya, yang di ini. Kalau di sini emotionnya harus ada pakai S, ini udah harus pakai S juga karena nanti nggak bisa jalan ininya. Berarti ini salah, ini emotion. Oke. Kemudian yang kedua ada self concept. Self concept itu SC1 sampai SC5. Nah, self concept itu SC1 sampai SC5 di blok digeser. Nah, di sini namanya ini adalah self concept. Mohon maaf Bapak Ibu masih terlihat ya? Masih. Saya saya ganti ini masih masih kelihatan kan ya? Nah, set konsep. Kemudian yang berikutnya moral identity M1, MI1 sampai MI4. MI1 sampai MI4 kita blok, kita geser ke sini, kita namanya sesuai dengan ininya. Nah, kita kasih nama di sini rename moral identity. Nah, kalau misalnya kalau memang ini tinggal digeser aja ke atas, ini juga digeser ke atas, kalau nggak muat digeser ke atas. Kemudian yang selanjutnya ada komunal fokus. Nah, ini ada komunal fokus CF1 sampai CF3. Nah, kita cari CF1 sampai CF3, ini satu variabel laten, namanya adalah komunal fokus. Nah, kita tinggal klik kanan, kemudian rename, kita ganti namanya komunal fokus. Misalnya kemudian kalau kurang naik kita geserkan, geserkan lagi. Kemudian ada yang berikutnya adalah perceptive cost. Perceptive cost itu adalah indikatornya PC1 sampai PC3. PC1 sampai PC3 kita geser lagi ke sini, kita rename, kemudian kita ganti namanya. eh,
Perceived cost, kemudian ada yang berikutnya adalah perceived benefit. Perceived benefit itu indikatornya adalah PB1 sampai PB6. PB1 sampai PB6. Geser, kemudian latent variable-nya kita ganti namanya, kita jadi perceived benefit, kemudian untuk untuk yang lainnya ada, bentar kita ini dulu, ada uh, customer behavior, behavior, customer engagement behavior itu CEB 1 sampai CEB 19, berarti CEB 1 sampai CEB 19 di blok digeser. Nah, ini kita ganti namanya menjadi customer and behavior. Nah, ini untuk bisa Pak untuk Teguh itu bisa ubah ya namanya bisa cepat pakai apa ya, Pak? di copy paste. Oh, siap. Saya dari PDF-nya itu kan ada customer agreement, saya copy kemudian saya pastekan. Ambil dia di mana Pak PDF-nya? Yang saya share di, Oh kalau iya, enggak iya. nanti saya share juga di sini deh, di 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 WhatsApp grup. lah, di grup lah ya. Iya, iya, belum ada, Pak. Kalau memang ini mana dianalis ya. Oke, sebentar. Lanjut, Pak. Nah, kemudian kalau seandainya ini ingin merubah yang CEB 1-nya ini kan posisi di kiri, ingin merubah di kanan, klik kanan. Nah, ini di sini ada align indicator right. Nah, ini kita bisa berubah ke sini. Biar tidak merusak pemandangan gitu ya. Bisa tidak merusak pandangan, kita bisa rubah ke sini. Atau memang kalau memang mau di bawah, misalnya di atas, jadi gini. Kemudian mau di bawah seperti ini. Tapi kalau menurut kepatasan sih enak dilihat ngadepnya ke sini gitu loh. Ngadepnya ke sini. Kemudian ada satu lagi, yaitu adalah customer advocacy. Customer advocacy itu adalah atributnya adalah CA1 sampai CA4. CA1 sampai CA4 atributnya. Nah, kemudian ini biar kita ganti namanya rename. Kemudian ujinya sampai misalnya ke sana. Nah, setelah ini kan sudah ini ya, sudah tampil ini. Saya stop share dulu. Saya munculkan yang ininya. Ini terlihat ya tadi ya. Ini yang saya tadi kopikan ini dari sini nih. Nah, ini tuh adalah model teoretikal ya gini. Emotion akan lari ke H1 dulu ya. H1 CEB akan lari ke customer advokasi. Kemudian H2 emotion akan lari ke sini. Nah, kita harus koneksikan. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, kemudian saya buka ininya. Nah, saya lihat tadi berarti customer agama behavior harus terkoneksi ke customer advokasi. Berarti ini harus terkoneksi ke sini. Nah, caranya adalah kita gimana bisa geser nggak ya? Ah ya. Ini terlihat Pak ya? Kursor saya. Iya, Ini ada kelihatan. connect di atas ya. Mm-mm. Connect. Iya, terlihat. Ini connect ke sini. Ini H1 namanya. Customer akhirnya connect ke adversary. Kemudian yang kedua ada H2 itu emotion terkoneksi ke customer agama behavior. Jadi emotion terkoneksi ke sini. Kemudian yang kedua H2, H3 emotion terkoneksi ke customer advocate. Berarti emotion langsung terkoneksi ke sini. Kemudian ada H3, H4 adalah self concept terkoneksi ke CEB. Self concept terkoneksi ke sini. Kemudian H5-nya self concept terkoneksi ke customer advocacy. Ini langsung ke sini. H5, H6-nya moral identity ke CEB, moral identity ke CEB, H6, H7-nya moral identity ke customer. Nah, ini ke sini. Kemudian H8 komunal fokus ke CEB.
komunal fokus ke CEB, H9 komunal fokus ke sini. Nah, ini biar nggak ini coba kita, sorry. Nah, ini biar nggak ini coba kita geser ke bawah. Kemudian H9 komunal fokus ke sana. Kemudian H10 Persepkos ke CEB. Persepkos ke CEB. Ini koneksi lagi. Ini ke sini. Kemudian Persep Benefit H11 ke CEB. Persep Benefit ke CEB. Nah, kalau sudah betul, dia akan berubah jadi biru. Terlihat kan Bapak Ibu ya? Oh. Ya, terlihat. Nah, ini kalau seandainya ininya udah betul, apa namanya, hubungannya sudah benar, dia akan berubah dari merah tadi menjadi biru. Nah, selanjutnya, kalau memang udah seperti ini, kita lakukan calculate. Nah, jadi sampai di sini dulu dah. Jadi yang penting adalah pertama, kita punya data mentah yang sudah diekspor dari Excel ke CSV. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu teori modelnya. Ini variabel ini dihubungkan kemana, dihubungkan kemana gitu ya. Nah, setelah itu kita buatkan gambar koneksinya seperti ini. Nah, setelah itu kita calculate. Yang pertama adalah PLS, pilih PLS algorithm. Nah, PLS algorithm, kemudian klik start. Nah, setelah diklik start akan muncul nilai-nilainya. Kemudian pilih construct reliability. Kelihatan kursor saya Pak ya? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini pilih construct reliability and variability. Nah, di sini akan ada terlihat warna merah dan warna hijau. Nah, itu panduannya kalau di ini saya ini dulu. Di sini disebutkan adalah mana ya sebelah satunya lagi. Ada belajar SEM ini disebutkan jika nilai ininya lebih dari 0,5 dikatakan valid. Kemudian signifikasinya lebih dari angka 0,7 dikatakan reliable. Nah, ini nanti bisa terlihat dari sini nih reliability-nya. Reliability-nya. Setelah itu, nah kita balik lagi, cara balik laginya di atasnya ada Smart PLS, diklik, kemudian calculate bootstrapping. Nah, bootstrapping, kemudian calculation. Nah, akan terlihat juga nilainya. Nah, jadi kalau dari sini akan kalau panduan statistiknya adalah, mohon izin kalau saya salah, di sini disebutkan apabila p-value-nya kurang, hipotesis diterima jika p-value kurang dari 0,5 dan tes statistik lebih dari 0,96. Kita lihat kenapa ini merah. Yang pertama, kita lihat p-value-nya. P-value-nya itu 0,60. Kalau 0,060 berarti lebih besar dari 0,05. Jadi p-value-nya tidak signifikan. Kemudian kita lihat tes statistiknya. Tes statistiknya itu harus lebih dari 196. Dan ini tes statistiknya adalah 1,885. Jadi makanya ini merah. Begitu juga yang ini. Kalau yang ini p-value-nya lebih dari 0,05, walaupun ini di sini dan tes statistiknya kurang dari 1,96. Nah, tapi saya tidak terlalu terlalu jauh kepada statistiknya ya. Cuman intinya tadi untuk membuat apa namanya, membuat Smart PLS ini, yang pertama adalah paling penting itu adalah convert dari XL ke CSV. Yang kedua, mengetahui hubungan antar variabel. Setelah itu, kalau nilai ini kan tergantung data ya. Kalau kebetulan ini datanya bagus, jadi nilainya bagus. Tapi kalau yang kemarin saya buat, punya saya agak acak-acakan karena datanya saya buat sendiri. Sementara itu dulu mungkin yang tentang Smart PLS, mungkin ada yang bisa
menambahkan mungkin. Silakan Bapak Ibu. Pak Teguh Punten. Itu kalau apa biru-biru seperti itu berarti udah benar ya? Gimana Kak? Ya, jadi kalau ya ininya Bu Mei, kalau seandainya tadinya merah udah biru, jadi udah ada hubungan koneksi dan koneksinya udah saling memiliki hubungan lah gitu Bu ya, udah ada koneksi gitu Bu. Even nilainya nanti mungkin belum tentu ya, nilainya belum tentu sama dengan yang di ini ya, misalnya contohnya saya punya yang punya saya, misalnya ini, nah ini punya saya. Kemudian kalau seandainya saya hitung kalkulat, ini, nah hitung kalkulat variable, nah itu banyak merahnya ini. Di setiap sisi ada merahnya. Kemudian kalau seandainya saya bootstrap juga, yang punya saya, yang kemarin saya sampaikan di penilaian, nah itu malah merah semua. Yang p-value-nya yang diterima hanya satu. Jadi sebetulnya kalau dari statistiknya, kalau statistiknya ya mungkin kita kita abaikan lah nilainya, cuman paling tidak ini kalau yang tadi yang latihan ini adalah hubungan antara variabel itu sudah memiliki koneksi satu sama lain gitu. Jadi ada yang hubungannya langsung, seperti ini kan emotion kepada customer advocacy langsung. Tapi dia juga punya hubungan yang dua kali apa namanya istilahnya ya, saya mohon maaf. Jadi emotion dulu, kemudian ke sini, baru ke sini. Mungkin ada yang bisa menambahkan istilahnya apa ya? Gimana Pak Isadi? Halo, cek, cek. Ya, Terdengar, gimana? Pak? Gimana Pak Aman, Isadi? aman. Smart PLS mah alhamdulillah kemarin bisa, cuma ya masih salah-salah dikit karena kalau Bapak kan tadi nge-save-nya langsung dari Excel ke apa namanya itu, Pak? CSV. CSV, kalau saya ke Notepad, Pak. Boleh juga ke Notepad. Cuman tapi Ke kadang-kadang Not- gejlok kalau ke Notepad. Nah, kayaknya itu. Jadi saya kepikiran kenapa saya banyak yang merah atau banyak yang hitungannya tidak apa eh, berhasil mungkinnya disampaikan karena oh ini berarti notepad-nya banyak yang kurang pas. Tapi ya mungkin nanti saya coba lagi pakai itu yang apa tadi teh PSG itu nanti saya coba lagi. Ya mungkin Tapi kalau makasih Pak Teguh nih. baik, Heeh, data yang dari Pak Erwin itu bagus loh sebetulnya. Cuman heeh. yang agak sedikit kurangnya, Pak Erwin tidak menjelaskan. Ini komponen-komponen ini tuh apa nilai-nilai misal SC1, SC2, M1, M2 itu apa gitu lah. Itu kemudian saya kemarin lumayan ekspor dulu baru bisa ketemu lah ya. Oh ternyata Iya, ini baru saya kelompokkan. Ternyata akhirnya setelah itu ternyata nilainya itu sama dengan yang ada di jurnalnya gitu ya. oke. Iya, siap. Ya kalau ini sih udah kebaca kemana arahnya kayak gitu. Tapi kalau ini tinggal memperbaiki aja savingannya saya berarti biar Baik, nggak gejolak lagi. Mudah-mudahan sih nanti berhasil. baik. Terus kemarin juga saya nyobanya pakai data sendiri kayak gitu, nyoba-nyoba pakai data sendiri. Tapi saya belum nyoba data Pak Erwin nih. Nanti saya coba pakai data Pak Erwin. Ya, Bisa nggak? Mudah-mudahan bisa lah. harusnya Eh, mohon maaf ya, biar harusnya seperti inilah. Kalau tadi kan saya pakai data sendiri yang sederhana gini ya. Dari sini langsung ke sini, dari psikosonografi langsung ke ekonomi. Ternyata setelah saya hitung statistiknya, ini merah semua ternyata nggak ada hubungannya ini ternyata nggak signifikan ternyata. oh, Itu karena saya masa memang merah semua Pak? hah? Gimana? Iya karena saya data sendiri ya memang datanya kan nilainya kan saya kira-kira aja. Saya tulis aja 20, 10, 30 kan saya belum 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 ke lapangan, belum nyari data gitu loh. Mohon izin Pak Teguh. Iya Pak Dian. Eh, mohon izin tadi pada saat dikalkulate, mohon izin dikalkulate kembali Pak. Yang mana Yang ini ini, data yang ini. smart saya ini hapus dulu ya ininya ya. Eh, Calculate pakai bot. saya ini dulu biar biar tidak membingungkan. Oh, Pak, oh terus cara ngirimnya gimana?
Gimana, Bu? Aku cara ngirim, saya kemarin tak screenshot. Oh iya, saya juga kalau ini saya screenshot aja. Oh, berarti kan nggak bisa cek data itu tadi ya. Sebetulnya, waduh, ada menu undo nggak ini ya? Kalau Maaf nggak, Pak, ini saya tak sebetulnya ada sambil di ada ini rumah kali ya sakit. harusnya. Ada yang bisa jawab nggak? Ada menu save as nggak gitu ya? Mungkin diekspor kali Pak. Ada nggak Pak? Ekspor ya? File save as. Oh nggak ada di. Mas Dian, Mas Pak Dian, Teguh, kemarin yang di ya. tutorial itu ada cara menyimpan dari pemrograman ke Word itu ada. Jadi sebelum ke itu diklik kanan apa ya di anu itu kemarin ada Pak. Hmm. Yang tutorialnya itu ada cara untuk memindah ini ke Word. Saya kemarin juga lihat dari tutorial. Oke. Apa ini ya? Export image as to Eh, file kali ya? ya itu Pak, iya benar itu yang file, to file. Oke. Yang to file Pak. Ini kali ya. Jadi PNG ya. Iya, iya. Misalnya ini latihan lah gitu ya. Misalnya latihan di Smart PLS ya kita lihat. Save. Kita lihat. Oke. Ibu masih bisa melihat ya nggak di sini, Bu? Sebentar ya. Saya stop share dulu. Ini kemudian saya share ke ini ternyata nanti hasilnya seperti ini, Bu. Kalau kita save. Nah, ini seperti ini hasilnya betul. Ini ya. Mas Dian masih monitor, Mas Dian. Iya, Pak. Ternyata tadi saya kehapus itu yang itunya nih, yang Smart PLS ini nih. Waduh. Yang banyak itu loh. Kalau Loh, bikin loh, lagi loh. lama lagi tuh. Oke, ini aja dulu mungkin ya. Sebagai contoh yang ini dulu mungkin Mas Dian ya. Kita kalkulate aja apa gimana Mas Dian? Maksudnya mau lihat apanya? Barangkali sebagai tambahan, Bapak, nanti Oh kalau ya, misalnya misalnya dipertanyakan, PLS algoritmen ya. ya, Sebentar, ini terus udah masih terlihat gak yang ini Mas Dian? ini belum muncul, Pak. Sebentar, kita close dulu. Kita close, kita sharing. Masih kelihatan, udah kelihatan Mas Dian? Nah, gitu, Pak. Ini udah muncul. Ini calculate, kemudian Calculate, PLS algorithm. bukan, Pak, bootstrapping. Oh, di bootstrapping, calculate, bootstrapping. Sudah muncul? Sudah, Pak. Langsung dikalkulate aja. Di start calculation, iya betul. Oke. Nah, ini kan akan muncul. Paling nanti mungkin Mm-mm. takutnya misalnya ada pertanyaan apa namanya seperti apa hubungan langsungnya dan tidak Oh ya. langsungnya gitu. Kalau Paling itu di sini Mas, nanti dia ada part copy, selain part copy ada total ini ya. Di sini mungkin mungkin masuk Mas Dian ya? Apa di mana? betul, betul Bapak, betul itu. Ya. Nanti akan bisa kelihatan di sini di total indeks efek. Kalau ini jelek ini, yang bagus yang tadi. Kalau yang tadi pasti bagus itu. Mana ya Betul, tapi betul. oke. Cuman sayangnya saya tadi kok kehapus ya. Oke, itu mungkin untuk yang Smart PLS ada yang ingin menambahkan mungkin. Pak Teguh, izin J, bertanya. J, Bu. Nggih, untuk hubungan antara variabel laten dengan hubungan satu dengan yang lainnya itu kita harus punya pola atau gimana, Pak? Nah, itu sebetulnya itu yang paling sulit kalau menurut saya. Itu saya kalau bacanya dari soal doang, kita kan yang harus menginterpretasi gitu ya. Variabel ini hubungannya dengan variabel mana. Cuman kalau yang dari yang kemarin kan, sebentar saya tunjukkan dulu. Kalau yang kemarin itu dia udah ada ininya. Mana ya? Oh, bukan yang ini, sorry. Ini adalah karena apa namanya model ini udah kelihatan ya? Udah terlihat belum? Belum Pak. Sebentar. Belum Pak. Ini
Ini yang paling penting kita harus punya ini dulu nih, theoretical modelnya. Jadi parameter variable emotion akan dihubungkan kemana, self concept akan dihubungkan kemana gitu loh. Nah, termasuk mungkin kalau memang Bapak Ibu punya penelitian misalnya ya tadi misalnya kayak hubungan antara kesuburan pohon jati. Nah, hubungannya dengan kondisi tanah, misalnya dihubungkan dengan misalnya pemupukan dan segala macam. Nah, itu menginterpretasi soalnya itu yang paling menurut saya paling agak susah. Mudah-mudahan besok di ujian udah ada gambar teorikal modelnya gini. Jadi kita tinggal tinggal bikin bikin ininya gitu ya. Tapi kalau seandainya cuma dikasih data doang, kemudian apalagi tanpa ada keterangan variabel ini emang itu agak sulit kalau menurut saya. Ya Pak, yang ini tolong di share Pak. Ini saya nggak mau menghubungkan, bingung ini. Sebentar saya share juga ya ke grup mungkin biar bisa sambil latihan nanti. Sebetulnya itu nggak ada kemarin dari Pak Erwin. Kemudian saya apa namanya berusaha untuk mencoba mencari tahu gitu ya. Dokumen semester 2 analisis sistem sharing session Smart PLS. Kalau kemarin saya udah ngirim ini tambah parameter. Nah, ini aja. Mungkin kalau kalau memang ini tidak ada, kita coba ke Pensim. Gimana Smart PLS mungkin agak lebih sederhana lah sebetulnya ya. Sulitnya adalah menginterpretasi soal kalau menurut saya Smart PLS itu. Sama sebetulnya nanti dengan ini juga ya, dengan Pensim juga kalau nggak ada ininya ya agak susah juga. Nah, ini kalau yang yang apa namanya yang Pensim. Kemudian kita coba masuk ke yang Smart PLS. Kalau yang Pensim, Pensim coba kita masuk ke Pensim sharing session. Sama juga dengan di yang ini yang Smart PLS. Di Pensim itu adalah yang pertama adalah kita harus tahu submodel yang akan dibuat. Kalau dari contoh kemarin di Eldiru adalah kita mengambil salah satu contoh dari membangun model profit UMKM frozen food. Ada banyak sih sebetulnya. Cuman karena kemarin kita banyak dicontohkan dan Bapak Ibu pakai, kita coba pakai yang ini. Yang kedua adalah kita harus tahu persamaan modelnya. Ini persamaan modelnya juga ada di ini ya di bukunya. Kemudian yang ketiga adalah kita coba masukkan nilai-nilainya. Coba sebentar substring kita masuk ke Pensim. Nah, ini kita bikin baru dulu new model. Nah, di new model sorry, ini kita keluar dulu. Kok udah gini ya, new model. Oh ya, yang paling penting juga kita harus tahu mau durasinya mau berapa berapa periode simulasinya. Nah, kalau dari soal dari 2006 sampai 2020. Jadi di setting modemnya ini kita ganti year, kemudian ganti 2006 sampai dengan dua Munculin Oh, belum muncul ya, Pak? Sorry. belum Pak? Ini muncul ya belum? Lagi proses. Sudah Pak. Nah, eh di sini kita masuk ke sorry, saya keluar dulu biar lebih dari awal. Cannot minimize background recording. Oh, lagi di recording tidak bisa di minimize. Kemudian kita masuk ke Pensim. Pensim, fill new model. Nah, ini di sini sorry, udah belum terlihat ya. Belum Pak. Nah, ini kita Belum. di sini ya di pertama kali itu kita masuk itu ada
time ininya ya, model setting. Nah, di model settingnya, unit time-nya, unit waktunya kita ganti menjadi tahun. Tahun berapa dari ke berapa, dari soal, dari ini yang akan kita buat, kita tahu dari 2006 sampai dengan 2020. Kemudian oke. Nah, setelah itu dari soal, dari gambar yang kita lihat, kita akan membuat yang pertama adalah tentang profit Pak Teguh, OMK. maaf, bisa Ya, pelan-pelan, bisa oke, pelan-pelan, Pak. oke. Kita akan buat ini dulu nih, yang namanya stock tool ya. Bapak kelihat ini ada ininya, kursor saya. Kelihatan nggak Pak Aku dia? Ya, izin bertanya sebentar, Pak. Iya, Untuk Bu model Ika. time-nya dilihat di mana nggak, Pak? Bisa dilihat di atas kalau memang mau Oh, di itu ada model time. file, edit, view, Oh, layout, iya. model. Ada model, Oh, ada iya. setting. Di situ Heeh. ada setting nanti ya. Oh, setting. Ya. Nah, yang pertama adalah kita akan membuat modelnya itu adalah Profit UMKM Frozen Food. Pertama adalah kita ini klik di sini nih di Stock Tool. Stock Tool. Nah, kita tulis Profit UMKM, Profit UMK, Profit of. Nah, ini nggak boleh salah nih. Di sini Profit of UMKM, UMKM Frozen Food, Frozen Food. Nah, ini bikin ini namanya adalah stock tool. Kemudian, kemudian kita akan buat ininya dulu, apa namanya, variable toolnya. Nah, kalau dari itu variable toolnya adalah ada increase profit dan decrease profit. Nah, jadi di sini kita bikin dari sini ada panah ke sorry. Dari sini kelihatan ya panah saya ya, Mas Dian, Bapak Ibu. Ya, Pak. Dari sini bikin ke sini Kelihatan. harus di tengah nih. Oh, ini minta simpen dulu namanya apa? Nama nama model yang kita buat ya. Misalnya latihan. Latihan. Save. Nah, di sini harus harus di tengah sini biar awannya hilang. Nanti ya. Jadi dari sini harus benar-benar ke sini. Nah, ini namanya apa? Increase. In increase apa tadi ya? Increase profit. Nah, ini sorry. In increase profit. Ini double jadinya. Sorry. Kalau memang mau dirubah tadi di sana, klik kanan, del misalnya. Nah, kalau ini klik kanan, del. Kalau memang ini hapus semua. Nah, kalau memang salah, kita bisa ulang misalnya ya. Nah, ini klik baru lagi di sini, klik di sini, ke sini, namanya increase profit. Itu misalnya. Nah, ini ke bawah, kemudian bikin lagi. Nah, ini masih dilihat ya kursornya ya. Dari sini, dari dalam keluar. Nah, namanya decrease profit misalnya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada employee salary expense. Nah, ini bikin lagi di pensim di bawah ada. Nah, ini kita masuk bikin variabel tool baru di sini namanya employee employee salary expense. Salary expense.
expense. Oke. Nah, karena kalau ingin merubah bentuk, ini klik kanan. Di sini kelihatan Bapak Ibu ya. Halo Mas Dian, yang lain kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini diganti ke circle misalnya. Nah, ini jadi bentuknya akan bulat. Ah, bentuknya akan bulat. Kemudian ada salary of employee. Nah, kita buat lagi, pilih variable lagi di sini salary of employee. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada number of employee. Bikin lagi di baru di sini number of employee. Kemudian ada apa lagi? Ada number of employee manager. Di sini ada number of employee manager. Kemudian ada apa lagi? Yang satu terakhir ada salary of employee manager. Di bawah ada salary of employee manager. Nah, sesudah itu kita lihat di modelnya, ternyata di atas masih ada lagi di sini adalah ada total income. Total income. Kemudian ada lagi total cost. Di sini ada total cost. Total cost. Nah, setelah kita membuat variabel, mungkin Mas Jan lebih pahamnya apa namanya ini variabel apa, ada variabel apa. Nah, ternyata kita lihat hubungannya. Ternyata total income akan berhubungan dengan increase profit. Nah, ini mohon izin, masih kelihatan nggak kursor saya masuk ke arrow tool? Ini ada arrow tool. Kelihatan. Kemudian klikkan di sini, panahin ke sini. Nah, kalau memang mau memperindah, dibikin belok gitu misalnya. Nah, kemudian masuk ke move tool, ternyata total income ada hubungannya dengan increase profit. Total cost ada hubungannya dengan decrease profit. Berarti klik ini, hubungkan ke sini, misalnya hubungannya begini. Nah, kemudian kita lihat ternyata semua parameter di bawah itu hubungannya ke employee salary dan employee salary hubungannya ke decrease profit. Jadi ini hubungannya adalah ke sini. Ini hubungan ke sini. Sorry. Ini ada hubungan ke sini. Kita biar agak bagus gini. Ini ada hubungan ke sini. Kemudian ini ada hubungan ke sini. Ini ada hubungan ke sini. Nah, yang ini hubungannya ke sini. Itu misalnya. Nah, ini kalau memang ini gambarnya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita coba. Ini dulu digambar dulu ya. Gambar udah sesuai seperti ini. Kita run. Nah, kenapa nggak belum bisa? Karena formulanya belum dimasukkan nilai-nilainya. Nilai-nilainya belum dimasukkan. Bentar, kemudian. Nilai-nilainya belum dimasukkan. Nah, ini ternyata kita harus buka ini dulu. Nah, ini artinya dia belum belum masih ini ya. Kalau kita fx misalnya nih, mohon maaf izin sebelumnya. Pak Teguh, Kelihat maaf, ya, saya Mas. belum bisa itu ngambil apa, tanda panah melengkung itu gimana? Tanda pada melengkung, ini contoh kita hapus dulu yang ini ya. Sebentar. Ini Del dulu ya. Del. Kelihatan kursor saya Mas Dian? Ya, Pak. Kursor dari sini ke sini. Lurus kan? Ya, betul. Titik ini digaris aja, diambil, ditarik. Sip. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Nah, ini ternyata yang belum kita lakukan adalah menuliskan apa namanya eh formulanya FX-nya. Nah, di sini disebutkan kalau dari soal itu profit of OMK Frozen itu adalah integral dari increase profit per decrease profit.
Sebentar saya sharing dulu. Saya masuk ke sini dah. Ini kelihatan Bapak Ibu ya? Model ini atau mungkin saya share dulu lah ininya biar biar bisa ini dokumen sharing session pensim sorry sharing session langkah-langkah belajar pensimnya itu yang ini ya. Nah, ini di sini di sini ada ininya ya, sorry, ada formulanya, ada formulanya. Mas Dian bisa bantu saya nggak, Mas Dian? Mas Dian masih pantau saya? Halo, saya masih terhubung nggak sih ya? Masih, Pak. Oh, Masih, masih. masih. Masih, masih. Ya, Kita di demo sini dulu. Lanjut, Pak. di sini ternyata profit OMK persen itu adalah integral increase profit decrease profit. Nah, ini di sini nih mungkin ada beberapa yang kadang-kadang Bapak Ibu nanti keliru. Kalau kita klik, saya ulangi. Ini kelihatan ya. Kelihatan. Klik ini, pertama klik ini dulu, equation tool dulu. Kemudian klik ini. Nah, di sini akan muncul nih profit of persen itu adalah integral dari increase profit. Increase profit kan yang ini. Kemudian dikurangi decrease profit. Nah, nilainya berapa initial value-nya? Nah, value-nya itu yang ada di tadi 54766, 4766, 54766, 6766, 100. 100. Oke. Nah, kalau sudah berubah berarti udah benar. Kalau nggak berubah dia akan ini ya, akan beda. Misal total income. Total income itu para ininya apa? Atau ini yang nggak apa? Increase profit dulu. Cancel dulu. Increase profit. Increase profit itu adalah rumusnya sama dengan total income. Klik di sini. Kelihatan nggak saya tadi? Langsung klik. Kelihatan. Oke. Kemudian decrease profit. Decrease profit itu apa? Kalau kita lihat, decrease profit adalah total cost ditambah employee salary expense. Total cost. Ini pakai plus sub ditambah employee salary expense. Oke, nanti akan berubah. Begitu juga dengan total income. Total income, total income, total income itu rumusnya. Nah, kemarin yang seperti Pak ini bilang adalah random uniform, random uniform. Nah, itu dia. Dalam kurung maksimumnya berapa di sini? 6282, 6282, 5900, 5900, koma, kemudian 7455, 7455, 7455, 703 kali, 703 kali, koma, 0, kurung tutup. Oke, nah udah betul. Nah, kemudian ada berikutnya adalah total cost. Total cost. Total cost itu adalah random uniform, random uniform. Ini kayaknya ada yang salah. Random uniform, uniform. Ah, maksimal dalam kurung, sorry, dalam kurung berapa itu? 3504, 3504, kemudian 5800, 5800,
koma, koma 4614 4614 2400 2400,0. Oke. Nah, ini udah betul. Kemudian ada adalah employee salary expense. Employee salary and plans. Ini tuh apa ininya? Di sini disebutkan employee salary expense adalah dalam kurung number of employee, number of employee, number of employee dikali salary of employee dalam kurung ditambah kurung buka number of employee manager dikali salary of employee manager kurung tutup. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ada berapa jumlah pelanggan pegawainya, number of employee. Klik 12. Oke. Kemudian berapa gajinya salary of employee? Random uniform. Kembali di sini random uniform dalam kurung 1.400.000 1422 titik koma. Kurang M apa ya, Pak? Oh iya betul. Makasih Pak. Koma 1.500.000 tuh 23. Kalau nggak bisa nanti salah Pak. Saya masih sebenarnya mau nguji tadi bener ke kalau ini. Contoh aja ya Pak ya. Kita nggak pakai R. Nih. Oke. Oke. Nggak mau tuh nih. Kelihatan kan Pak ya? Iya. Random is not variable. Bukan itu. No. Berarti kita tambahin M. Gimana? Ah, bisa kan? Iya. Kemudian number of manager di sini berapa? Number of manajernya 2. 2. Oke. Kemudian salary of manager adalah tadi random uniform kurung buka 1.900.000. Nah, ini salah juga 19.23 koma tertingginya kemudian 2 juta. 23,0. Oke. Nah, kalau sudah semua di sini diisi, sudah tidak ada yang ini lagi, FX-nya udah semua diisi, kita coba run. Yes. Nah, berarti jalan. Kemudian coba. Nah, ternyata jalan udah. Nah, kemudian baru kita lihat ininya. Oke, ininya. 2000, sorry. Ini bentar ini geser dulu ke sini. Ini kalau kita jalan run. Yes. Kemudian kita run. Yes. Sebetulnya saya di sini aja nih ininya. Kuncinya lah ibaratnya kalau pensim itu. Jadi kita membuat mengisi, cuman kadang-kadang, nah ini ada yang harusnya ada yang salah atau tidak. Kita cek ulang lagi di FX misalnya ini FX-nya apa nih? Decrease profit nilainya berapa nih gitu ya. Tadi nilainya betul atau tidak. Kemudian oke. Kemudian ininya total income-nya cek lagi. Betul enggak? Kemudian oke. Kemudian ininya total cost-nya betul enggak? Kemudian oke. Kebanyakan kita salah adalah pada saat menginputkan ini. Pada saat kita menginputkan formula ini, integralnya atau value-nya. Nah, ini acuannya adalah yang dari ini ya, yang dari
yang dari eh, persamaan model yang telah ada atau telah dibuat. Itu mungkin setelah kita run, kita bisa lihat ininya sebetulnya tadi kemarin itu increase profitnya seperti apa, bisa bareng-bareng atau bisa satu-satu. Nah, misalnya salah satu nih, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Nah, ya dari 2006 sampai 2020 profitnya dia akan naik terus dia. Akan naik terus. Nah, mungkin ini akan berubah jika ternyata gajinya atau ternyata income-nya kita kurangin atau ini mungkin untuk merubah ini bisa bisa berubah. Misalnya total ininya stop dulu ininya, kemudian increase profit-nya misalnya kita rubah income. Nah, misalnya income-nya kita rubah. Nah, ini nilai ininya kita rubah. Nah, ini akan berubah. Pasti akan berubah. Sampai di sini Pak, mungkin Pak Teguh mau nanya, iya, Bu. eh, tadi yang run yang bukan yang ini bisa nggak? Kalau saya run yang pertama itu error, Atau mungkin Ibu bisa share juga, Bu. Coba, Bu. Ibu yang share, Ibu bisa share, enggak, Ibu. enggak kebetulan saya lagi di ini lagi Oh, di luar. yang Mas Ibu yang kebetulan mana ya modelnya, yang Bu? yang dicontohkan yang punyanya Pak Teguh ini, Oh, gitu. makanya pas. Tapi ketika saya run yang pertama itu bukan run yang menghasilkan ini loh, run yang Yang ini, sebelah kiri sendiri apa ya? Itu error. Itu punya Pak Teguh error apa enggak? Tadi saya kiri kurang lihat. kiri itu sendiri yang mana, Bu ya? Coba Ibu lihat kursor saya, Bu ya. Ibu lihat kursor saya. Enggak, Ibu lihat kursor saya enggak, Bu? Mohon izin. Kan ada run a single simulation. Iya, yang single, run yang single tadi itu yang dipencet. Ah, itu jalan, Bu. Run yang tadi, run yang tadi itu, yang pertama Iya, dipencet bawah. run single Yang simulation itu, ya. yang itu. Jalan, Bu. Oh, Kalau kalau itu run pertamanya jalan, ininya pasti biasanya nggak mau jalan. Nah, ini akan kelihatan ininya. Pergerakannya ini nilai-nilainya ya, Bu. Intinya sih ketika saya sebetulnya ketika pada saya saat pencet yang tadi itu Heeh. error, run yang single ini error. Gini kayak biasanya gini, Bu, yang kejadian tuh. Kita misalnya mau bikin ini ya, nama ini apa namanya? Nah, total income ini harus sama, Bu. Tulisan di atas sama yang di sini harus sama. Misalnya contohnya ya gitu ya. Misalnya kalau ininya diganti kita kita ganti ini misalnya dengan total income gini ya. Ganti gini. Namanya beda kan dengan isi di sini nanti. Kalau isinya di sini kan ini ya. Isi di sini kan itu nanti total income harus menyesuaikan, harus sama juga. Kalau nanti beda, nanti akan berbeda nanti di bawahnya. Nah, kalau seandainya misalnya yang lain juga sama. Misalnya ini profit decrease sama increase profit, decrease profit. Kalau misalnya ininya diganti, misalnya sorry, ini kita ganti. Oke, ininya kita ganti, misalnya nggak bisa ini. Ininya kita ganti ya namanya beda gitu ya, itu nggak mau dia. Kalau ini masih jalan, ini masih jalan. Kalau kita run itu, kemudian kita lihat prediksinya. Nah, ini keuntungan tahun 2006. Ini harus pindah ke Excel dulu sebetulnya biar ketahuan nilainya. 2007 berapa, ini bisa di-save juga di sebetulnya. Kayak tadi ini bisa di save as atau print previewnya kayak gini lah nanti. Nggak harus di ini ya, simpennya bisa di save di print gitu, print as PDF gitu misalnya. Sementara itu mungkin mohon ada yang bisa menambahkan. Pak, tadi ininya harus sama ya, ini istilah-istilahnya atau kata-katanya. Kalau misalkan beda huruf, nggak bisa ya. Terutama di ininya nanti Pak Sobar pada saat kita ngeklik apa namanya FX ini loh. Ya, ya, ya. Nah, ngetik FF ini nanti isi-isiannya itu harus sama dengan di samping. Isi yang di Hmm. sini harus sama dengan di sini. Misalnya contohnya ini ya, kalau yang nah ini kan ada number of employee manager, jadi isi ketikan ini kalau kita ngetik sendiri
harus sama. Tapi kalau memang mau tinggal diklik ininya aja. Oh ya ya, ya. Tinggal Kalau di memang mau gampang berarti ke dalam kurung klik ini gitu ya. Misalnya ya. gini ya. Ini mau nggak di sini tentang employee serial number of employee. Nah, gini Pak, langsung Ya. gitu dari sini ya. Tapi kalau kita ngetik kadang-kadang kan salah salah typo gitu ya. Harus dilihat di sininya di causesnya itu loh. Namanya harus sama. Kalau di sininya number of employee kurang satu aja E-nya gitu ya. Oke, nggak mau dia tuh. Ya. Berarti ini harus disesuaikan, disamakan dengan yang di sana. Sementara itu, mungkin ada yang ingin menambahkan yang Kalau ini sudah. Pak, untuk men-save as itu hasil kerja kita itu gimana? Untuk diekspor atau gimana tuh? Oke, saya ini dulu ya. Saya sharing lagi. Masuk ke sini. Nah, ini untuk gambar ini kita bisa file, misalnya kalau saya sih belum kemarin saya kebetulan copy di di PD di PowerPoint kemudian di PDF-in. Kalau memang ini mungkin bisa di print, bentuknya print PDF misalnya. Print, print PDF misalnya contohnya Sun Pensil model model UMKM. Coba kita lihat hasilnya pensim. Oke, kita coba stop sharing yang ini dulu. Kita lihat di sini di model UMKM. Nah, kayak gini Pak hasilnya Pak. Cuman kan ini satu-satu juga ya. Karena kan nanti kalau seandainya kita pengen ngelihat ininya, berarti kan ininya juga kan harus di ini satu-satu juga berarti. Ya kalau mau nampilin tabel atau grafiknya itu berarti satu-satu ya Pak. Mungkin ada yang lebih mengetuk kalau saya sih jadinya kesannya satu-satu ini. Misalnya kalau memang kalau ini tabelnya tabel tiga-tiganya gini Pak. Kalau tabel bertiga tuh gini nih. Itu kan tergantung dari ini ya. File, file, view, option, window. Ada save as di sini sih Pak. File save. Di save Pak. Kalau gambar ada ininya. Grafik gitu misalnya ya. Di gambar itu ada ininya, ada menunya grafik, save, stop share. Kalau seandainya kita buka lagi di sini, kita lihat grafik. Nah, kayak gini, Pak. Cuma mungkin perlu diatur aja ini nanti, Pak. Perlu diatur apa namanya? Stop share dulu saya masuk lagi ke pensimnya. Sorry, bukan ini. Stop share, kemudian mana sih pensim tuh? Ini di pensim ya. Ininya mungkin Pak yang perlu di perlu diatur ulang adalah tampilan ininya nanti. Tampilan ininya nanti nih perlu diatur ulang. Tapi kalau memang mau satu-satu bisa di sini. Nah, misalnya kita sorry, kita klik dulu atasnya kita mau tampilin apa? Misalnya profit. Kita lihat klik ini. Berarti kan profit UMKM yang ditunjukin. Hmm. Kemudian klik misalnya employee salary. Ini satu, berarti kan employee salary yang ditunjukin. Kemudian misalnya kita mau ngelihat model daripada increase profit. Kita ngelihat model increase profit. Tapi kalau memang mau bareng-bareng, sepertinya di sini tadi kayak tadi, cuman kita harus atur tampilannya. Sorry, kita hapus dulu ini. Nah, ini kan jadi semuanya kelihatan increase profit akan kelihatan. Kemudian yang lainnya nanti ada di sini sih, Pak. Pengaturan window-nya. Ya, ya, window. Mana aja yang mau kita tampilkan gitu ya. Begitu juga dengan yang ini UMKM Promotion misalnya kalau kita mau ngelihat prediksi dari profit UMKM tahun 2006 sampai dengan tahun 2020.
Sementara itu mungkin yang saya pahami, yang saya ketahui untuk sharing ini mungkin kalau memang ada yang mau sharing atau menambahkan silahkan. Mohon izin Pak, saya tadi kelewat yang di pengaturan awal tahun itu yang Oh ya, kalau tingkat. pengaturan tahun kalau memang ini buka di sorry, sharing session, pensimnya mana ini pensim. Kalau lupa masuk ke model, kelihatan Mas Dian ya, Iya Pak. model di sini ada model setting. Nah ini mau dibuat ini apa ini? Per tahun, per bulan. Misalnya kalau per tahun ya tahunnya kapan? 2006 sampai kapan? 2020. Nah kemudian di sini oke. Misalnya kalau memang mau sampai dengan 2120 berarti 100 tahun nanti kita coba modelinnya gitu ya. Nah, ini harus di run dulu. Run, yes. Kemudian ini, yes. Kita kira, nah itu dia. Akan kelihatan nanti 100 tahun dia. Oh, itu dia. Jadi kan dari tahun 2000 berapa sampai dengan 2221. Prediksinya akan jalan terus sebetulnya. Atau kita akan kurangi gitu ya, stop. Model, setting 2006 sampai 2010 aja gitu. Bisa juga sih. Kita harus di run dulu, run, yes. Ini juga di run lagi. Kemudian kita lihat. Oke, sorry. Ini aja yang saya. Nah, ini per setengah tahun malah jadinya nih. Karena di sini mungkin datanya sedikit kali ya. Jadi di sininya adalah settingannya nggak bisa year mungkin jadi per 6 bulan gitu ya. Nah, kalau dari soal kan di sini 2020. Oke, jangan lupa di run lagi. Yes. Kemudian di running. Yes. Kemudian kita lihat. Nah, ini belum ini masih ininya per model sorry, stop model setting year 2006 year 2020. Oke. Hmm, jadi berubah ya, jadi per setengah tahun ini. Oh, karena gambarnya. Gambarnya makin makin diperlebar, semakin gitu. Dari posisi gambarnya ternyata Mas Dian. Siap Pak, terima kasih. Oke, kalau sudah cukup, kalau ada yang mau berbagi, Mas, siapa Mas Isadi gimana? Oke, Aku izin bertanya. iya Bu Ika. Nggih, untuk total income itu tadi ngisi ada 628.259.000, 74.557.000 itu dari mana ya datanya ya? Dari soalnya Bu, dari Oh, buku itu Bu. oh sudah ada data di Iya, buku ini ya Pak ya? persamaannya memang harus ada persamaannya dari persamaannya Bu. Oh, terus kalau misalnya beda kasus berarti beda rumus gitu ya? Beda rumus pasti Bu. Oh gitu ya. Contoh misalnya kalau kita stop dulu yang ini ya. Kalau saya kemarin bikin yang sederhana, open model, yang oke mana ya, bukan sharing session ya, yang apa ya kemarin saya punya saya itu di mana simpennya ya. Jadi yang saya punya saya kan sederhana kemarin itu. Jadi ya lebih sederhana juga. Tugas berapa ya kemarin? Tugas 6 ya? Apa tugas 5 ini Smart PLS itu? Jadi tergantung soalnya Bu. Jadi intinya bagaimana kita tahu tadi yang paling penting adalah kita tahu ininya, kita tahu modelnya, model awalnya ya apa namanya teorikal ininya.
submodelnya kayak apa. Sebentar saya coba sharing sessionnya dulu, sharing dulu. Jadi kalau dari Ibu kelihatannya sekarang Bu ya. Jadi yang Iya, pertama ini kelihatan. harus kita tahu ininya dulu nih. Model profitnya gambar kayak ininya. Yang kedua, kita harus tahu persamaannya. Kebetulan ini ada semua. Nah, ini baru yang ini yang kita masukkan, Bu. Ini udah ada di sini. Nilai-nilainya gitu ya. Nilai-nilainya sudah ada. Nah, yang agak susah itu kalau ternyata ininya nggak dimunculin. Kalau ininya pasti harus ada nih. Ini yang persamaan harus ada. Yang susah itu kalau soalnya besok udah ini gambar ininya nggak ada. Nah, kita akan harus berpikir. Ternyata kalau profit UMKM itu dipengaruhi oleh apa aja. Nah, itu yang agak susah sebetulnya. Ini kalau ini kan udah ada ininya ya, udah ada gambar arahnya gimana gitu loh. Oh, berarti rumus itu pasti sudah dikeluarkan, sudah dimunculkan di soal ya, Pak ya. Betul, Bu. Cuma menentukan pola gambarnya tadi itu ya, Ah, Pak ya. itu yang menurut saya kalau seandainya pola gambarnya nggak ada, nah itu agak kita lah ini harus benar-benar pintar menginterpretasikan soalnya, Bu. Itu di buku petunjuk ada toh? Pak, Ada, Pak Pak. Teguh. Halo Pak Teguh. Iya, Bu Apri. Ya, Pak, saya pengen tahu cara nulis itu rumus yang employee salary itu. Employee salary. Bisa nih, iya. Itu kan kayaknya ada kurung buka tambah kurung tutup itu di nilainya itu di value-nya ditulis apa enggak? Kalau lebih baik sih ditulis, Bu. Tapi kalau memang mau copy paste, coba kalau hati-hati kalau copy paste. Kalau di Kalau sini kan yang value nilainya itu angkanya. Coba Pak, saya bisa itu yang ini dilihatin misalnya Pak. ya. Yang employee salary apa itu? Oh, yang ini. Ini belum kelihatan sebentar. Saya share dulu. Ini kelihatan nggak, Bu? Bu Apri terlihat ya? Ya kelihatan Pak, kelihatan. Ya, bisa bisa kita ketik, bisa kita ngambil dari sini, Bu. Misalnya kalau 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 kita mau ngambil dari sini, misalnya number of employee salary, number of employee dikali kemudian salary of employee kurung tutup ditambah kurung buka Eh, Maaf Pak, tadi kurang ikutin itu bikin employee salary-nya pakai yang variabel S apa variabel A? variabel A. Variabel A ya, Ya, bukan variabel S bukan ya? bukan. Kalau variable S itu yang ini aja, Bu, yang profit itu aja. Oh, yang profit aja. Berarti cuma Iya, satu aja ya? iya. Karena kan Oh pengen ya kita udah. ngitung profitnya, Bu. Iya ya. Ya, terima Iya, kasih Pak Teguh. sama-sama Bu Apri. Mohon izin Bapak Ibu karena di sini saya udah di Wita mau maghrib. Mungkin sementara ini dulu, mungkin kita bisa lanjutkan via di WA atau mungkin di kesempatan yang lain. Mungkin Ibu, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Ya, terima kasih Terima banyak kasih Bapak Pak Ibu untuk Teguh. kehadirannya. Kurang Iya, lebihnya terima kasih saya mohon Pak maaf. Teguh. Wabillahi taufiq Terima kasih walhidayah. Pak Teguh. Wassalamualaikum Ilmunya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Ya, tanya Terima nanti kan ya kasih. Pak. J.